Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Faridatul Husna. Mari belajar matematika bersama sahabat matematikaku. Pada materi kaidah pencacahan kali ini kita akan belajar tentang permutasi bagian yang pertama. Di bagian yang pertama ini kita akan mempelajari tentang faktorial dan permutasi dengan unsur-unsur berbeda. Sebelum mempelajari tentang permutasi, ada baiknya kita mengenal yang namanya faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial merupakan hasil kali bilangan asli dari 1 sampai n. Nah, faktorial dinotasikan dengan n diikuti tanda seru di belakangnya. Kita baca sebagai n faktorial. Nah, di sini didefinisikan bahwa 0 faktorial mempunyai nilai 1. Jadi kalau kita menuliskan n faktorial, kalau kita catatkan berarti n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Boleh kita menuliskan secara maju, boleh 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai yang terakhir sendiri adalah n. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, hitunglah A 5 faktorial, B 7 faktorial dibagi 4 faktorial, C 10 faktorial dibagi 7 faktorial kali 4 faktorial. Kita bahas dari soal yang A. 5 faktorial, kalau kita lihat rumusannya di sini, dari definisinya bahwa faktorial adalah hasil kali bilangan asli dari 1 sampai n. Karena 5 faktorial, maka di sini n-nya adalah 5. Berarti kita menuliskannya 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 120. 5 kali 4, 20 kali 3, 60 kali 2, 120 kali 1, 120. Boleh kita menuliskan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, tapi kebanyakan biasanya menuliskannya secara mundur ya, jadi n yang paling awal dulu. Yang B, 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. 7 faktorial kalau kita jabarkan berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, tapi di sini penulisannya saya berhentikan sampai 4 faktorial. Kenapa? Boleh ditulis seperti ini karena 4 faktorial kalau kita jabarkan sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi saya berhentikan sampai 4 faktorial. Kenapa? Karena mengikuti dari soalnya. Dari soalnya di sini pembaginya adalah 4 faktorial. Jadi untuk lebih menyederhanakan saja, sehingga kita bisa menyoret di sini 4 faktorial dibagi 4 faktorial habis, maka 7 kali 6 42 kali 5 menghasilkan nilai 210. Soal yang C caranya sama, 10 faktorial berarti kalau kita jabarkan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, berhubung di sini pembaginya di sini ada yang besar, di sini 7 faktorial, berarti saya berhentikan sampai pada 7 faktorial. Jadi kalau 10 faktorial kita jabarkan kan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, kan panjang sekali. Maka ini saya sederhanakan di sini 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 di sini adalah 7 faktorial. Berarti kita tuliskan sebagai 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Jadi di sini 7 faktorialnya tetap. Nah, kemudian 4 kita jabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi di sini kita coret 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Nah, bisa kita sederhanakan 9 dibagi 3 menghasilkan nilai 3. 8 dibagi 4 menghasilkan 2. 2 dibagi 2 menghasilkan nilai 1. Maka dari sini menghasilkan 10 kali 3. Nanti sama dengan 30. Soal yang kedua, tentukan nilai n dari n faktorial dibagi n-2 faktorial sama dengan 20 untuk soal yang A. Yang B, n plus 1 faktorial dibagi n-1 faktorial sama dengan 30. Nah, kita bahas dulu untuk soal yang A.
Soal yang A di sini n faktorial dibagi n-2 faktorial sama dengan 20. N faktorial kita jabarkan, kita berhentikan mengikuti yang bawah. Jadi kalau kita jabarkan tadi, n faktorial tadi adalah n kali n-1 kali n-2 kali n-3 dan seterusnya sampai kita kalikan kali 2 kali 1. Nah, kita berhentikan mengikuti ini. Berarti ini kita bisa menuliskan sebagai n-2 faktorial. Jadi kalau kita jabarkan bentuknya menjadi seperti ini, n kali n-1 kali n-2 faktorial. Nah, dibagi dengan n-2 faktorial, maka di sini kita coret, maka akan menghasilkan n kali n-1 sama dengan 20. Kita kalikan n kali n berarti n kuadrat, n kali min 1 berarti min n, 20 nya saya pindah ke kiri berarti menghasilkan sama dengan 0, berarti menghasilkan persamaan kuadrat n kuadrat min n min 20. Kalau kita faktorkan maka menghasilkan n min 5 kali n plus 4, berarti di sini n nya sama dengan 5 atau n sama dengan negatif 4. Nah, n di sini adalah bilangannya bilangan asli. Tadi sudah didefinisikan perkalian dari bilangan asli. Karena negatif 4 bukan bilangan asli, berarti tidak memenuhi. Maka yang kita ambil adalah n sama dengan 5. Atau dari sini kita bisa mencari angka perkalian yang menghasilkan nilai 20 secara berurutan. Jadi mundur, n kali n-1 berarti 5 kali 4, maka n-nya adalah 5. Boleh pakai itu atau pakai ini. Soal yang B, caranya sama. N plus 1 faktorial dibagi n-1 faktorial sama dengan 30. N plus 1 faktorial berarti kita jabarkan. Berjalan secara mundur. Berarti setelah n plus 1, maka n plus 1 kali n min 1 faktorial. Kita berhentikan sampai n min 1 faktorial mengikuti dari pembaginya. Maka kita coret di sini. Berarti menghasilkan n plus 1 kali n sama dengan 30, atau saya balik n kali n plus 1 sama dengan 30. Kita kalikan n kali n berarti n kuadrat, n kali 1 berarti n, 30 nya kita pindah ke kiri berarti jadi negatif 30. Maka kalau kita faktorkan berarti menghasilkan n dikurangi 5 ditambah n dikali n plus 6 sama dengan 0. Nah, kalau kita hitung berarti kita dapatkan n-nya sama dengan 6 atau negatif 6. Nah, negatif 6 tidak memenuhi karena n-nya bukan bilangan asli. Berarti yang kita ambil n-nya adalah 5. Contoh yang ketiga, sebuah keluarga terdiri ayah, ibu, dan 2 anak akan berfoto bersama. Tentukan cara mereka berfoto bersama jika setiap anggota keluarga bisa berada di posisi mana saja. Ini yang A. Yang B, ayah dan ibu harus berdampingan. Nah, bila berada di posisi mana saja artinya ayah dan ibu boleh di antara anak-anaknya atau ayah dan ibu bisa berdampingan. Yang B, ayah dan ibu harus selalu berdampingan, jadi tidak boleh dipisahkan ayah dan ibu. Nah, kita bahas dari soal yang A. Dari sini, setiap anggota bisa berada pada posisi mana saja. Kalau kita menggunakan cara filling slot yang kita ingat pada pertemuan sebelumnya, pada video pembahasan sebelumnya, kalau kita menggunakan filling slot berarti untuk slot pertama ini ada 4 orang yang bisa masuk, bisa ayah, bisa ibu, bisa anak yang pertama, bisa anak yang kedua. Jadi di sini ada 4 cara. Di slot yang pertama. Di slot yang kedua, karena di sini slot pertama sudah terisi 1 orang, berarti tinggal 3 orang di sini untuk slot kedua. Untuk slot ketiga karena sudah terpakai 2 orang berarti tinggal 2 orang, dan slot terakhir berarti tinggal 1 orang. Maka kalau kita
menggunakan aturan perkalian, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang bisa dinyatakan dalam faktorial berarti menjadi 4 faktorial. Nah, 4 faktorial di sini berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 menghasilkan nilai 24. Jadi ada 24 cara mereka berfoto dengan posisi di mana saja. Yang B, ayah dan ibu harus berdampingan. Nah, di sini karena ayah dan ibu harus berdampingan, maka ayah sama ibu ini dianggap sebagai satu kelompok. Ditambah 2 anak, berarti satu kelompok ditambah 2 anak berarti dianggap sebagai 3 orang. Karena ayah dan ibu ini satu paket. Satu paket yang tidak boleh dipisah, berarti dianggap satu orang besar ditambah 2 anak berarti menjadi 3 orang, maka ada 3 faktorial cara. Slotnya ada 3, slotnya hanya 3. Slot yang satunya itu adalah slot milik ayah sama ibu dalam satu paket. Tapi ayah dan ibu sendiri punya cara mereka berdampingan. Ada 2 cara mereka berdampingan. Berarti 2 kali 1 ada 2 faktorial. Bisa ayah dan ibu, ayah di sebelah kiri, ibu di sebelah kanan, atau sebaliknya ibu yang di sebelah kiri, ayah di sebelah kanan. Jadi secara keseluruhan cara mereka berfoto jika ayah dan ibu berdampingan adalah 3 faktorial kali 2 faktorial. Jadi 6 kali 2, 12 cara. Kalau kita jabarkan, misalkan kita ambil dulu ayah dan ibu, ayahnya di sebelah kiri, ibunya di sebelah kanan. Nah, dari sini posisinya bisa di slot pertama, kemudian ini anak pertama, ini anak kedua. Bisa juga ayah, ibu, anak kedua, anak pertama. Atau ayah ibunya di tengah. Ayah ibu di tengah berarti di sini bisa anak pertama, bisa anak kedua. Atau sebaliknya, ayah ibu tetap di tengah, anak kedua, anak pertama. Atau ayah dan ibu di slot terakhir. Berarti di sini bisa anak pertama, anak kedua. Atau dibalik, anak kedua, anak pertama, dan ayah ibu. Nah, ini ada 6. Berikutnya, cara yang sama. Untuk ibu di sebelah kiri, ayah di sebelah kanan. Berarti ini bisa anak pertama, anak kedua. Ibu, ayah, bisa dibalik anaknya sekarang. Anak kedua, anak pertama. Sekarang ibu ayahnya berada di tengah. Ini berarti untuk pertama bisa anak pertama, ketiga bisa anak kedua. Atau kita balik, ibu ayahnya tetap di tengah, berarti di sini anak kedua, ini anak pertama. Nah, sekarang yang ibu ayahnya di slot terakhir, berarti bisa anak pertama, anak kedua. Atau sebaliknya, anak kedua dulu, anak pertama, baru ibu dan ayah. Jadi total di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi seperti itu kalau kita jabarkan. Kalau besar angkanya, nah, penjabarannya akan susah. Makanya kita gunakan notasi faktorial seperti ini. Selanjutnya soal yang nomor 4. Terdapat 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan akan duduk pada bangku panjang. Berapa cara mereka duduk? Jika yang berjenis kelamin sama harus duduk berdampingan. Nah, sekarang cara duduk 3 orang laki-laki dulu ini terlebih dahulu. Di sini ada 3 orang laki-laki, misalkan A, B, C. Nah, urutannya kan bisa dibolak-balik, berarti ada berapa cara? Ada 3 faktorial. Kemudian ada 4 perempuan, berarti ada berapa cara? Ada 4 faktorial kalau kita mengikuti cara slot yang kemarin. Nah, dari sini di soal disebutkan jika yang berjenis kelamin harus duduk berdampingan, artinya laki-laki dalam satu kelompok, perempuan dalam satu kelompok. Berarti ada berapa kelompok? Ada 2 kelompok di sini, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Nah, kalau kita jabarkan dalam bangku panjang, berarti ada 2 kelompok di sini. Nah, ada berapa cara 2 kelompok ini?
cara mereka duduk, berarti ada 2 faktorial. Artinya bisa laki-laki dulu baru perempuan, atau perempuan dulu baru laki-laki. Laki-lakinya tadi ada 3 faktorial, perempuannya ada 4 faktorial. Berarti ini sendiri ada 2 cara, maka secara keseluruhan adalah 3 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1, 6. 4 faktorial berarti 4 kali 2 kali 3 kali 2 kali 1, 24. 6 kali 24. 6 kali 24 kali 2. 6 kali 24 berarti 144 kali 2 berarti 228, berarti ada 228 cara mereka duduk. Jadi kalau kita jabarkan total semuanya ada 288 cara. Nah, sekarang kita masuk ke permutasi dari unsur-unsur berbeda. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan ada 3 orang yang akan duduk di 2 kursi yang tersedia. Tentukan cara mereka duduk. Kalau kita menggunakan cara pilih slot, berarti hanya ada 2 kursi yang tersedia, maka ada 2 slot yang tersedia. Slot yang pertama di sini, kursi yang pertama, berarti 3 orang ini bisa memilih kursi ini. Maka di sini ada 3 cara untuk memilih slot yang pertama. Berikutnya, karena di sini slot yang pertama sudah terisi 1 orang, berarti tinggal 2 orang untuk mengisi slot yang kedua. Berarti tinggal 2 orang untuk memilih. Maka kalau kita tuliskan berarti 3 kali 2 sama dengan 6 faktorial. Nah, 6 faktorial sama dengan 6, maaf. Nah, dari sini pemilihan tersebut dapat diartikan sebagai permutasi 2 unsur dari 3 unsur yang berbeda. Ya, jadi permutasi 2 unsur dari 3 unsur berbeda. 2 di sini adalah kursinya, 3 di sini adalah orangnya. Jadi ada 3 orang yang mau duduk di 2 kursi. 2 unsur dari 3 unsur berbeda. Maka kita menuliskannya 3 permutasi 2, 3 di sini orangnya, 2 di sini kursinya, atau ada yang menuliskan dalam bentuk sini P32. Tapi nanti saya akan lebih sering menuliskan dalam bentuk ini. 3 permutasi 2 berarti sama dengan 3 kali 2. Nah, kalau kita nyatakan tadi 3 kali 2 ini dalam notasi faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1. Kalau mau menyatakan dalam faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, kemudian perhatikan di sini dibagi dengan 1 faktorial supaya ini nanti bisa dicoret, menghasilkan nilai yang sama dengan ini. Nah, 1 di sini kalau kita hubungkan dengan 3 sama 2 merupakan 3 dikurangi 2. Jadi secara umum kita bisa menuliskan rumus permutasi R unsur dari N unsur berbeda dinyatakan sebagai N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Nah, kalau kita perhatikan di sini sama ya. Oke. Kalau R-nya sama dengan N, berarti N permutasi N, maka akan menghasilkan N faktorial. Kenapa di sini? Karena R-nya sama dengan N, berarti N dikurangi N, 0 faktorial. 0 faktorial tadi didefinisikan sebagai 1, berarti N faktorial dibagi 1 menghasilkan nilai N faktorial. Oke.
Perhatikan contoh soal berikut. Soal yang pertama, hitunglah nilai dari 10 permutasi 3. Maka berdasarkan rumusnya 10 permutasi 3 berarti 10 faktorial dibagi 10 min 3 faktorial. 10 min 3 itu adalah 7, berarti 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Angka yang besar di sini adalah 10 faktorial. Kita jabarkan 10 faktorial, kita hentikan sampai 7 faktorial. Berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Nah, ini kita coret, berarti 9 kali 8 72 kali 10 720. Soal yang kedua, tentukan nilai dari n permutasi 3 sama dengan 3 kali n permutasi 2. Nah, kita coba bahas. N permutasi 3 sama dengan 3 kali n permutasi 2. Kalau kita ikuti rumusnya, berarti n permutasi 3 adalah n faktorial dibagi n min 3 faktorial. Sama dengan 3 dikali n permutasi 2 berarti n faktorial dibagi n min 2 faktorial. Kita lihat di sini, sebelah kiri ada n, sebelah kanan ada n faktorial, sama-sama kita bagi. Kiri kita bagi n faktorial, ini kita bagi n faktorial, habis. Nah, kita coba kalikan silang di sini, berarti ini tinggal 1, n min 2 faktorial sama dengan 3 kali n min 3 faktorial. Sekarang kita jabarkan salah satu. Yang mana yang kita jabarkan? Apakah n min 2 faktorial dengan n min 3 faktorial? Lebih besar mana n min 2 faktorial dengan n min 3 faktorial? Nah, jangan sampai salah. Yang lebih besar adalah n min 2 faktorial. Jangan lihat angka belakangnya. Nah, kalau kita masukkan misalkan n-nya 7. 7 kurangi 2, 5. 7 kurangi 3, 4. Berarti yang kita jabarkan lebih besar di sini. Karena di sini pengurangnya lebih kecil. Maka yang kita jabarkan ini. Berarti kita kalikan secara mundur n min 2 dikali n min 3 faktorial sama dengan 3 kali n min 3 faktorial. Nah, kiri ada n min 3 faktorial, kanan ada n min 3 faktorial, sama-sama kita bagi. Habis di sini. Maka menghasilkan n min 2 sama dengan 3. Berarti n-nya sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Selanjutnya soal yang ketiga, dari 15 pelamar kerja yang sudah diseleksi akan diambil 4 orang untuk ditempatkan di divisi berbeda. Jadi divisinya berbeda, dari 15 diambil 4. Ada berapa cara memilih 4 orang tersebut? Nah, kalau kita lihat di sini ada 15 orang, mau diambil 4 orang untuk ditaruh di divisi berbeda. Masing-masing 1 orang divisi 1, divisi 2, divisi 3 dan divisi 4. Jadi masing-masing diisi 1 orang 1 orang. Nah, ada berapa cara? Jadi di sini kalau kita perhatikan, n-nya di sini adalah 15, r-nya di sini adalah 4. Jadi permutasi 4 dari 15 unsur. Maka kalau kita menuliskan di sini berarti 15 permutasi 4. Maka menghasilkan 15 faktorial dibagi 15 min 4 faktorial. Maka 15 faktorial sama dibagi 11 faktorial. Nah, kalau kita jabarkan berarti 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 faktorial, saya hentikan di sini, dibagi dengan 11 faktorial, maka menghasilkan ini 15 kali 12 kali 14 kali 13. Kita kalikan berapa hasilnya? Jadi 15 kali 14 26 51. Berarti di sini adalah 210. 210 kita kalikan dengan 13. 6
036 berarti 0372. 2730 kita kalikan dengan 12. 0, 6, 7 kali 2 14, sisa 1 5, 0, 3, 7, 2 berarti 0, 6, 7, 12, sisa 1 3, maka menghasilkan 32.760 cara untuk memilih 4 orang di divisi berbeda. Selanjutnya yang keempat, dari 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan akan dipilih 4 orang untuk menduduki jabatan sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada berapa cara untuk menduduki jabatan tersebut? Jika ketua dan wakil ketua harus orang laki-laki. Nah, dari sini saya buat dulu seperti ini: ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, untuk memilih ketua sama wakil ketua di sini harus dari laki-laki. Nah, jadi ada 6 orang laki-laki mau menduduki 2 jabatan, yaitu sebagai ketua sama wakil. Maka untuk memilih ketua sama wakil ada berapa cara? Ada 6 permutasi 2. Jadi dari 6 orang laki-laki dipilih 2 orang untuk menduduki jabatan sebagai ketua dan wakil. Nah, berikutnya di sini untuk yang sekretaris bendahara berarti bisa laki-laki, bisa perempuan karena tidak disebutkan syaratnya di sini. Maka karena 2 laki-laki di sini sudah terpilih, berarti tinggal 4 laki-laki dan 4 perempuan. Karena tidak ada syarat, berarti total ada 8 orang. Berarti dari 8 permutasi 2 untuk menduduki jabatan sebagai sekretaris sama bendahara. Jadi saya ulang lagi. Untuk menduduki ketua sama wakil berarti karena syaratnya harus orang laki-laki, laki-lakinya ada 6, berarti 6 permutasi 2. 2 di sini sebagai jabatan ketua sama wakil. Kemudian untuk menduduki sekretaris sama bendahara berarti ada 2 jabatan di sini. Nah, karena di sini sudah terpakai 2 orang laki-laki sudah terpilih, berarti laki-lakinya tinggal 4. Nah, ditambah 4 perempuan berarti ada 8 orang untuk menduduki 2 jabatan, yaitu sekretaris sama bendahara. Nah, cara ini kemudian diapakan? Dikali. Kenapa? Karena semuanya digunakan dikali. Jadi memilih ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Berarti hasilnya 6 permutasi 2, maka 6 faktorial dibagi 6 min 2 faktorial dikali 8 permutasi 2 berarti 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 2 faktorial. Maka di sini 6 faktorial dibagi 4 faktorial, 6 dikurangi 2, 8 faktorial dibagi 8 kurangi 2 berarti 6 faktorial. Kalau kita jabarkan berarti 6 kali 5 kali 4, saya hentikan di sini, dibagi dengan 4 faktorial. Yang ini berarti 8 kali 7 kali 6 faktorial, saya hentikan, dibagi 6 faktorial. Ini 4 faktorial habis, 6 faktorial dibagi 6 faktorial habis, 6 kali 5 berarti 30, dikali 8 kali 7 56. Maka totalnya di sini kalau 56 kali 3 berarti 168, ditambahin 01 berarti ada 1680 cara untuk memilih jabatan sebagai ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Nah,
ini tadi kita sudah mempelajari tentang faktorial dan permutasi dengan unsur-unsur berbeda. Berikutnya kita akan bertemu di video pembelajaran berikutnya tentang permutasi unsur-unsur yang sama dan permutasi siklis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.